Nah, oke teman-teman, mengapa sebelum kita pasang murnya kita perlu memasukkan fix pulley ini sedalam mungkin. Supaya apa tujuannya? Ketika kita memasangkan murnya ini, kita bisa putar semaksimal mungkin sampai ada di titik yang disebut dengan kencang jari ya. Jadi kencang jari ini adalah patokan seberapa kencang kita harus mengencangkan mur ini kalau kita tidak punya kunci torsi. Jadi patokannya itu kencang jari. Setelah kencang jari diputar lagi sekian derajat. Nah, biasanya begitu kan. Setelah kencang jari diputar lagi sekian derajat hingga kencang gitu. Tapi kalau kita punya kunci torsi sih tidak masalah ya. Cuman untuk mempermudah saja begitu. Nah, kemudian kalau saya mengacu pada buku manual servis ya, Honda PCX yang nanti mungkin akan saya bagikan linknya. Misalkan bagian dalam murnya adalah yang ini ya. Nanti bagian yang menghadap ke dalam tuh sisi yang ini. Nah, sisi yang ini tuh dia perlu dibelikan pelumas ya. Nah, saya akan berikan sedikit pelumas di sini. Nah, saya pasangkan dulu ringnya. Lalu saya pasangkan ininya. Bukan dratnya ya, yang dikasih pelumas itu bukan dratnya. Tapi sisi bagian dalam daripada murnya tadi. Supaya ketika mengencangkan mungkin dia tidak terlalu seret ya. Nah, setelah saya kencangkan pakai jari, di sini saya menandai ya. Ini adalah patokan apabila saya ingin menggunakan impact. Jadi saya sudah punya patokan. Ini pada krukas ini ada semacam knock. Itu saya tandai sebagai titik awal nih. Lalu titik akhirnya adalah di sini. Ini nih yang saya tandai juga warna hitam. Jadi titik awalnya adalah yang ini, titik nolnya. Kemudian titik akhirnya adalah ini yang saya tandai warna hitam. Dan pada murnya ini sudah saya buat garis sebagai acuan. Jadi kita putar sehingga garis ini bertemu dengan garis atau titik yang ini ya. Itu kira-kira 59 Nm itu ada di situ. Jadi itu kira-kira sekitar 1/8 putaran lebih sedikit ya. Nah, 1/8 putaran di sini lebih sedikit. Jadi 1/8 putaran ditambah setengah dari 1/8 putaran itu. Nah, jadi berapa ya kira-kira? Saya jadi bingung sendiri. Ya pokoknya 1/8 lebih sedikit lah, tapi tidak sampai 1/4 ya. Oke, kita akan kencangkan sekarang. Nah, kali ini saya akan mengencangkan menggunakan kunci torsi ya. Sekalian ingin menunjukkan apakah betul garis-garis tadi bertemu pada yang sudah saya utarakan tadi ya. Oke, ini kunci torsinya. Jadi ini kunci torsi yang tipe jarum ya, bukan tipe klik. Yang tipe klik itu yang cukup bagus ya, harganya mahal ya, sampai sejutaan atau di atas juta. Ini hanya sekitar 130.000. Ya tapi ya fungsinya lumayan lah, mumpuni gitu. Kita jadi punya gambaran seberapa kencang sih kita harus mengencangkan gitu ya. Oke, kencangkan dulu sampai dia mendekati 59 ya, 59. Lalu nanti akan saya tunjukkan. Wah, ini pelan-pelan ya, dilakukan secara perlahan ya. Oke, ini sudah 50 ya. Ini maaf kalau agak gemeteran, agak susah soalnya sambil pegang kamera ya. Cari sudut yang pas gitu. Jadi tadi saya putar kira-kira sampai jarumnya sampai ke sini nih. Sampai ke 60. Karena ya sulit ya cari 59 gitu. Jadi saya sampai kira-kira seginilah, 60 begitu.
sekarang kita akan lihat. Nah, ini kan garis yang tadi ya. Nah, ini garis yang ini. Asalnya garis yang ini sejajar dengan yang ini. Setelah diputar sekitar 59 atau 60 Nm, garis yang ini, yang tadinya sejajar dengan ini, berpindah ke titik acuan yang pernah saya buat. Nah, jadi kurang lebih segitulah memutarnya ya. Dan itu kurang lebih ada di sekitar 59 Nm. Jadi ketika kita menggunakan kunci impact pun, kita punya gambaran harus berputar sampai mana. Nah, jadi maksudnya itu garis-garis yang saya buat itu maksudnya adalah itu ya. Untuk yang belakang pun sama. Yang belakang pun sama. Saya membuat semacam acuan semacam tadi ya. Kalau untuk yang belakang, tingkat kekencangannya itu momennya adalah 49 ya. 49 Newton meter untuk yang belakang. Yang depan 59, yang belakang 49. Kita pasang, nah ini sama tuh, saya bikin apa, garis-garis ya. Oke, kita pasang ini. Kemudian sisi dalam daripada bautnya kita berikan pelumasan juga sedikit saja. Ini bagian yang dalamnya ya, bagian dalam bautnya, bagian yang menempel ke dalam ini kita berikan pelumasan ya. Bukan dratnya ya, sekali lagi bukan dratnya, tapi sisi sebelah sini. Jatuh. Ya, sama kita kencangkan sampai dia kencang tangan ya. Ini lupakan garis yang lama, garis yang baru ini akan saya buat lebih panjang ya. Nah, ini titik awalnya adalah ini. Lalu saya akan putar dengan menggunakan kunci torsi ya, sampai 49 Newton meter. Oke, 49 ya. Belum sampai 49 ini. Baru 40. Iya. Ya. Nah. Oke. Ini garis satu. Nah, kawan-kawan dapat lihat ya, dapat disimak di sini. Ini adalah garis kencang tangan, dan ini adalah garis kencang 49 Newton meter ya, garis final. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 360 dibagi 6, ini 1/6, ini 1/6 dari 360, berarti ini sekitar 60 derajat ya kawan-kawan ya. Ini sekitar 60 derajat. Atau patokannya begini, ini kan tengah-tengah nih, tengah-tengah lubang ini kita putar sampai tengah-tengah lubang ini juga. Nah, ini kurang lebih 49 Newton meter. Oke kawan-kawan, jadi begitu ya patokan seberapa kencang sih kita harus mengencangkan puli depan dan puli belakang ini gitu. Mengencangkan puli-puli ini tidak boleh kendur,
pula tidak boleh terlalu kencang. Dulu saya pernah nih mengencangkan yang depan ini kencang banget, sampai-sampai ketika buka pakai impact juga lama gitu ya. Dan ketika mau cabut puli yang geser nih, puli sliding pulley yang ada di dalam ini, itu susah sekali ya. Nyabut penahan rollernya itu yang bagian dalam ini susah sekali gitu, karena dia terjepit terlalu keras. Dan pada saat itu suaranya pun rasanya jadi lebih berisik gitu. Sik 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 gitu. Suaranya itu, suara CVT-nya itu jadi lebih berisik. Nah, kalau pada Mio saya nih, waktu itu lebih parah kasusnya. Kalau yang Mio kan mur puli belakangnya nih pipih ya, tipis gitu. Dia sampai dol. Untung yang dol itu si murnya, bukan berat pada asnya ya. Nah, jadi itulah menggunakan kunci impact pun kita harus ada gambaran ya. Nah, jadi dengan garis-garis yang saya buat ini, saya punya gambaran ketika kita pakai impact gitu ya. Kita pakai impact pelan-pelan gitu. Lalu kita lihat sudah seberapa jauh. Oh, belum. Nah, kalau misalkan ternyata garisnya sudah sesuai yang kita harapkan, ya berarti torsinya sudah dekat-dekat situ lah. Minimal nggak jauh-jauh dari torsi yang disebutkan pada spesifikasi pengencangan.